Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul imam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kiram. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sahabat syarhil Quran yang berbahagia. Tahun 2024 merupakan tahun politik di Indonesia. Setelah merampungkan proses pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, serta telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota di seluruh wilayah di Indonesia, masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Dinamika pemilihan presiden waktu lalu yang diwarnai dengan berbagai isu kontroversial, mulai dari adanya dugaan kecurangan struktural, perpihakan elektoral, teknologi situng yang tidak optimal, hingga maraknya isu immoral. Betul, moral dan etika yang seharusnya menjadi pondasi pelaksanaan berdemokrasi kini telah banyak diabaikan karena kepentingan golongan dan pribadi. Mengapa demikian, hadirin? Karena nilai-nilai empati dan toleransi yang seharusnya menjadi prinsip berdemokrasi kini telah banyak dicederai dengan dalih kompetisi. keadilan dan kejujuran dinodai, hingga berimbas terjadinya disintegrasi. Perbedaan pilihan membuat rakyat saling mencaci. Perbedaan pendapat membuat rakyat saling memaki. Pemerintah enggan dikritisi, rakyat pun malas menaati hukum dan menolak legitimasi. Betul, hadirin? Oleh karena itu, hadirin, maka pada kesempatan yang mulia ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 berikut lantunannya. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Ada 5 poin penting yang terkandung pada ayat tersebut, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, saling memaafkan, bermusyawarah dan bertawakal. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Imam Ibnu Katsir di dalam karyanya Tafsirul Qur'anil Azim jilid 2 halaman 148 beliau menafsirkan, ayyu syai'in ja'alaka lahum layyinan laula rahmatullahi bika wa bihim. Ini sikapmu wahai Muhammad yang lemah lembut terhadap mereka. Hal itulah yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat untukmu dan untuk mereka. Yang kedua, larangan bersikap keras dan kasar. ay ghalidhul kalami wa ghalidhul qalbi, yaitu jangan keras dalam berbicara dan jangan keras hati. Yang ketiga, Fa'fu anhum, seling memaafkan. Yang keempat, وشاورهم في الأمر. Bersikap demokratis. dan yang kelima, فإذا عزمت فتوكل على الله. Bertawakal atas hasil musyawarah. hadirin, pada ayat tersebut terdapat 3 sifat yang dimiliki seorang pemimpin sebelum melakukan musyawarah, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar dan pemaaf. Ketiga sifat inilah yang tercermin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya pemimpin yang ketika dihina, dicaci, dimaki dan diperolok-olokkan, beliau balas dengan mendoakan kebaikan. Dan dalam perjalanan dakwahnya, hadirin, beliau malah mendatangi pelaku untuk bersilaturahmi. Dengan demikian, hadirin, Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 ini banyak diperkuat oleh ayat-ayat lainnya. Dan ayat yang tidak kalah penting adalah
yaitu Al-Quran surah Shad ayat 26 berikut lantunannya. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul azim. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan jangan mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan, pesan yang tersirat pada Al-Quran surah Shad ayat 26 adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para pemimpin untuk memberi keputusan dengan hak. Fahkum bainan nasi bil haqq. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan, beliau menafsirkan bil haqq ay bil adli wal insaf. Berilah keputusan dengan hak dan jangan berat sebelah. Wala tattabi'il hawa la tu'thir hawaka fi qudu'ika bainahum. Jangan mengutamakan keinginanmu dalam penilaianmu di antara mereka. Dengan demikian syarahan ini hadirin, dapatlah kami ambil sebuah kesimpulan bahwa etika berdemokrasi sebenarnya telah diatur di dalam Al-Quran. Di antara etika tersebut adalah yang pertama, Melakukan musyawarah dengan mengedepankan kelembutan dan hindari kekerasan. yang kedua, Pentingnya bagi seorang pemimpin yang memiliki sikap memaafkan dan memberikan pengampunan. dan yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan, memberantas kesewenang-wenangan dan keberpihakan. Jika ketiga etika tersebut telah dilakukan oleh kita semua,
Mudah-mudahan demokrasi di Indonesia akan membawa kemakmuran, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Tani mahasiswa dan juga santri Bersatu padu rebut demokrasi, Gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.